Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, penulisan mengenai Qashfi Al-Quran ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, pembawa rahmat seluruh alam. Baik, pertama-tama yang saya hormati Bapak Saiful Bahri MAG selaku dosen mata kuliah studi hadis dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Saya Sri Anzani akan memaparkan materi mengenai Qasas fi Al-Quran atau kisah dalam Al-Quran. Selanjutnya terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu diantaranya yang pertama definisi Qasas, yang kedua macam-macam kisah dalam Al-Quran, yang ketiga pengulangan kisah dalam Al-Quran dan hikmahnya, dan pembahasan yang terakhir atau yang keempat pendapat para ulama tentang kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, apa itu Qasas? Kata Qasas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata Qisas yang berarti tatabu al-asar, yaitu napak tilas atau mengulang kembali masa lalu. Arti ini diperoleh dari uraian Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala zalika ma kunna nabghi faratada ala asarihima qashasha. Yang artinya, Musa berkata, Isa, tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Secara bahasa, Al-Qasas juga berarti urusan atau al-amal, kemudian berita, khobar, dan juga keadaan. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan dengan kisah yang berarti kejadian atau riwayat. Al-Quran ini banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan juga mempesona. Pembahasan berikutnya, apa saja macam-macam kisah dalam Al-Quran? Macam-macam kisah dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dilihat dari sisi pelaku. Yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Bagian ini berisikan ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat dari Allah yang memperkuat dakwah mereka, kemudian sikap orang-orang yang memusuhinya, serta tahapan-tahapan dakwah perkembangannya, dan akibat yang menimpa orang beriman dan orang yang mendustakan para nabi. Contohnya adalah kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi-Nabi serta Rasul-Rasul lainnya. Yang kedua, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Seperti kisah orang-orang yang keluar dari kampung halamannya. Contohnya adalah Talut dan Jalut. Anak-anak Adam, penghuni Gua Zulkarnain, Qorun, Asyab As-Sabti, Maryam, Asyab Al-Fil, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti kisah Perang Uhud, Tabuk, dan juga Badar. Kisah hijrah Rasulullah dan pengikutnya ke Madinah, kemudian kisah Isra dari Masjid Al-Haram ke Al-Aqsa, dan sebagainya. Bagian yang kedua yaitu dilihat dari panjang pendeknya. Untuk kisah panjang, contohnya kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf, sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. Untuk kisah yang lebih pendek dari bagian yang pertama, yaitu seperti kisah Maryam dalam surat Maryam, kisah Asyab Al-Kahfi, kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah dan surat Toha, yang terdiri atas 10 atau beberapa belas ayat saja. Bagian yang ketiga yaitu dilihat dari jenisnya.
yang kemudian dibagi lagi menjadi 3 bagian, itu yang pertama Al-Qasas Al-Tarkihiyah, yakni kisah yang berkaisar tentang tokoh-tokoh sejarah seperti para nabi dan rasul. Yang kedua yaitu Al-Qasas Al-Tamsiliyah, yakni kisah yang menyebutkan suatu peristiwa itu tidak benar-benar terjadi, tetapi hanya perkiraan dan hayalan semata. Kemudian yang ketiga yaitu kisah asatir, yakni kisah yang didasarkan atas suatu asatir. Pada umumnya, kisah semacam ini bertujuan mewujudkan tujuan ilmiah atau menafsirkan gejala-gejala yang ada, atau menguraikan suatu persoalan yang sukar diterima akal. Pembahasan berikutnya yaitu apa saja contoh pengulangan kisah dalam Al-Quran, dan juga beserta hikmahnya. Banyak contoh pengulangan kisah dalam Al-Quran. Ini yang pertama tentang iblis tidak mau tunduk kepada Adam itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 34, surat Al-A'raf ayat 61, surat Al-Kahfi ayat 50, surat Toha ayat 116, dan juga surat Syod ayat 74. Kisah berikutnya yaitu tentang kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan homoseks, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan juga 81, surat Hud ayat 78, surat An-Naml ayat 54 sampai 55, dan juga surat Al-Ankabut ayat 29. Kisah berikutnya yaitu tentang istri Nabi Lut yang dibinasakan itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 83, surat Hud ayat 81, surat Al-Hijr ayat 60, surat Asy-Syura ayat 171, dan juga surat An-Naml ayat 57. Yang keempat, kisah Nabi Musa dan tongkatnya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 60, surat Al-A'raf ayat 107, surat Toha ayat 18, 20, dan juga 22. Kemudian surat Asy-Syura ayat 63, surat An-Naml ayat 10, dan juga surat Al-Qasyaf ayat 31. Kisah berikutnya yaitu mengenai percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 104 sampai 106 dan juga surat Toha ayat 49 sampai 53 dan ayat 57 sampai 58. Contoh selanjutnya yaitu kisah tentang malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim terdapat dalam surat Hud ayat 69 sampai 76. Surat Al-Hijr ayat 51 sampai 58 dan juga surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 29. Yang ketujuh, kisah percakapan Nabi Ibrahim dengan bapaknya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74, surat Maryam ayat 42, 43, 45, 46, 47 dan juga 48. Lalu surat Al-Anbiya ayat 62, surat Asy-Syura ayat 70 sampai 82 dan surat Asy-Syafat ayat 85. Kisah berikutnya yaitu mengenai Nabi Ibrahim menerima kelahiran Ishak, yaitu terdapat dalam surat Hud ayat 71, surat Asy-Syafat ayat 112 sampai 113 dan juga surat Az-Zariyat ayat 28. Kisah yang ke-9 yaitu mengenai Nabi Sulaiman dapat menundukkan angin, yaitu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 81, surat Syad ayat 36, dan surat Saba ayat 12. Kisah yang ke-10 yaitu mengenai orang Yahudi menyembah sapi, itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 51, 92, dan juga 93. Kemudian surat An-Nisa ayat 153, surat Al-A'raf ayat 148, dan juga surat Toha ayat 88. Kisah yang ke-11 yaitu mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan juga surat Al-Anbiya ayat 96. Adapun hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran yaitu yang pertama, menjelaskan ketinggian kualitas Al-Quran. Di antara keistimewaan suatu bahasa adalah pengungkapan suatu makna dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda.
Kisah yang berulang itu diceritakan kembali di setiap tempat dengan gaya dan pola yang berbeda sehingga tidak menyebabkan kejenuhan. Bahkan pengalaman itu dapat menambah arti baru yang tidak didapatkan pada tempat lain. Hikmah yang kedua yaitu memberikan perhatian yang besar terhadap kisah untuk menguatkan kesan dalam jiwa. Sesungguhnya pengulangan ini merupakan salah satu cara menggolongkan dan menunjukkan perhatian yang besar. Hal itu umpamanya dapat dilihat dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah ini menggambarkan pertentangan antara kebenaran dan kebatilan dan format penyajian yang sempurna walaupun sering diulang-ulang. Hikmah yang ketiga yaitu menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, yaitu menyebutkan suatu makna dalam berbagai bentuk susunan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran datang dari Allah dan juga memperlihatkan suatu tantangan. Hikmah yang keempat yaitu memperlihatkan adanya perbedaan tujuan diungkapkannya kisah tersebut. Meskipun kisah-kisah Al-Quran mengalami banyak pengulangan, penyebutan kisah-kisah tersebut pada tiap tempat berbeda-beda. Pembahasan berikutnya yaitu bagaimana pendapat para ulama tentang kisah dalam Al-Quran. Dari berbagai macam kisah dalam Al-Quran, adanya dua sikap ulama dalam pandangannya, yaitu yang pertama, memahami semua peristiwa dalam kisah-kisah Al-Quran adalah benar-benar terjadi di dunia nyata. Misalnya, Manaqoli Al-Qattan, ia menegaskan bahwa kisah-kisah yang dikabarkan oleh Al-Quran ini semuanya nyata dan sesuai dengan fakta sejarah. Kemudian yang kedua, adanya bersikap bahwa sebagian dari kisah tersebut adalah simbolik. Peristiwa yang diuraikan tidak pernah terjadi di dunia nyata, namun kandungannya adalah hak dan benar. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah memperhatikan pembahasan materi ini sampai selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.